subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Adik-adik semua, kali ini kakak akan membahas jawaban soal SD kelas 456 ya, melalui TVRI untuk hari Selasa 21 April 2020. Nah, ini adalah gambaran-gambaran jawaban ya. Kalian tidak harus sama dengan jawaban seperti ini. Kakak cuman menggambarkan saja kalau jawabannya sekilas seperti itu ya. Untuk adik-adik yang ingin mengetahui apa jawaban yang kakak sediakan, pantengin terus video ini. Nah, kita langsung saja ya untuk soal yang nomor 1. Kakak bacakan soalnya. Apa pengaruh rantai makanan terhadap tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Nah, ini menurut kakak adalah rantai makanan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Jika rantai makanan rusak, maka tatanan susunan makhluk hidup dalam suatu ekosistem akan tidak seimbang. Nah, jika rantai makanan itu rusak, maka ekosistem yang ada di sekitar kita itu akan rusak ya. Contohnya adalah yang dapat menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem itu adalah bencana alam ataupun kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan alam ya. Contohnya seperti kalau di musim kemarau, kan rumput tidak akan tumbuh subur. Nah, itu akan merusak ekosistem di sekitar kita. Contohnya kan kalau hewan itu membutuhkan makanan seperti rumput, tapi kalau rumputnya nggak ada kan hewan itu akan mati. Nah, itu adalah seperti keseimbangan ekosistem. Untuk yang soal kedua, kakak bacakan soal kedua adalah apa perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, menurut jawaban kakak adalah rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Sedangkan jaring-jaring makanan ini akan menimbulkan banyak rantai makanan yang terhubung satu sama lain. Itu adalah perbedaan dari rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Kalau adik-adik punya jawaban lain tidak apa-apa loh ya, nggak harus seperti ini. Untuk lanjut di soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 itu adalah bagaimana hubungan interaksi antara makhluk hidup yang mendiami habitat dalam suatu ekosistem. Tuliskan contoh-contohnya. Nah, hubungan interaksi antara makhluk hidup di dalam suatu ekosistem adalah setiap makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri ya, dan selalu bergantung pada makhluk hidup lainnya dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Nah, suatu makhluk hidup atau seseorang itu ataupun hewan ataupun tumbuhan itu tidak bisa hidup sendiri ya. Dia pasti tergantung dengan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Nah, adapun contohnya ya, ini kakak menyebutkan satu contoh. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan contoh yang lainnya. Nah, kakak ini mengambil salah satu contoh yaitu simbiosis mutualisme. Di mana simbiosis mutualisme ini kakak jelaskan dulu, yaitu interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan ya. Ini menguntungkan bukan merugikan. Nah, contohnya adalah kupu-kupu atau serangga yang hinggap pada tumbuhan berbunga. Kupu-kupu atau serangga menghisap madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukan oleh serangga yang hinggap pada bunga tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh interaksi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem ya. Nah, kakak mengambilnya simbiosis mutualisme. Nah, kalian bisa mengambil yang lainnya seperti simbiosis paratisisme, simbiosis komensalisme, seperti itu ya. Nah, ketiga soal sudah kakak bahas, dan sekali lagi diingat ya, ini bukan jawaban yang harus kalian tulis, tapi kalian cuman hanya memberikan gambaran kepada kalian, oh begini loh
pembahasannya tuh seperti ini. Nah, jika kalian mempunyai pendapat yang lain boleh ya. Dan terima kasih sudah menonton video kakak kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.